Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual kali ini. Adapun materi yang saya akan bacakan pada kesempatan kali ini yaitu tentang MC, moderator, pemakalah dan notulen. Baiklah, di sini saya akan membacakan pengertian, cara dan ciri-ciri dari masing-masing materi tersebut. Yang pertama yaitu MC. MC merupakan pembawa acara yang harus mengetahui keseluruhan dari acara tersebut. Sehingga MC sebagai pembawa acara harus mempersiapkan sebelum memandu acara. MC juga merupakan salah satu public speaking yang penting. Dalam public speaking terdiri dari 3M yaitu method, metode, dan manner. Meter atau materi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sesuatu yang akan disampaikan dalam suatu acara atau event wajib mendengarkan materi dan membuat skrip yang akan disampaikan. Yang kedua, mengenali perbedaan skrip dan quick card. Yang ketiga, mengetahui detail materi suatu acara. Yang kedua, metode. Metode terdiri dari 4 poin. Yang pertama, reading atau membaca. Yang kedua, remembering atau menghafal. Yang ketiga, poin atau poin pentingnya saja yang dibacakan. Yang keempat, impromptu atau tanpa persiapan bukan berarti tanpa pemahaman. Yang ketiga yaitu manner ataupun sikap atau attitude dari seorang MC terdiri dari yang pertama, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, cara eye contact dan gestur dari MC tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan suara harus bisa vocalizing atau suara lebih jelas. Yang keempat, artikulasi harus jelas. Yang kelima, cara lain untuk mempersiapkan suara yang bagus adalah memakai kencur. Yang keenam, grooming atau gimana caranya mempersiapkan sebelum jadi public speaker. Yang ketujuh, dress code atau dipersiapkan sesuai tema acara. Dalam MC, skrip merupakan komponen utama harus dipersiapkan. Skrip juga dibagi menjadi 2, yaitu skrip formal dan non-formal. Skrip MC formal terdiri dari opening atau salam, penghormatan, puji syukur, perkenalan, doa, ulasan acara, sponsor, dan media. Part terisi, yaitu sambutan dan isi acara. Yang itu penutup, poin acara, ulasan pertanyaan, game, sponsor, media partner, ucapan terima kasih, perkenalan, dan salam. Dan untuk skrip MC non formal sebenarnya tidak menggunakan skrip dan lebih improvisasi atau abstrak. Yang pertama, salam, perkenalan, penghormatan. Setelahnya terserah tergantung acaranya tersebut apa. Yang kelima, jika masih belum lancar, joke pun ditulis. Yang keenam, jangan lupa cari prestasi dari guest star tersebut. Dalam MC formal ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, perlu diperhatikan mengenai penulisan skrip seperti kebaguan kata-kata. Yang kedua, diperhatikan intonasi, nada, penekanan di suatu kata. Diperhatikan infeksinya atau perubahan nada suara agar tidak monoton, dan berhati-hati juga pada intonasi. Yang keempat, ketika nge-MC jangan terburu-buru, harus perlu latihan pernapasan untuk minimalisir rasa grogi karena grogi bisa mengaruhi segalanya. Yang kelima, jeda dan artikulasi juga sangat perlu diperhatikan. Sedangkan dalam MC non formal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, missing atau harus dijaga dan konsisten. Yang kedua, gestur. Badan jangan terlalu banyak gerak atau cukup dengan siap dan tegap. Yang ketiga, eye contact harus jelas. Yang keempat, jangan terlalu banyak berbicara sendiri. Yang kelima, jangan lama lihat cue card. Yang keenam, ulas atau bahas penampilan. Yang terakhir itu tetap perhatikan artikulasi. Yang kedua yaitu moderator. Adalah seseorang yang bertugas untuk memoderisasi dan mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawab dengan tujuan utamanya adalah agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif. Tugas dan tanggung jawab dari moderator yang pertama yaitu mengawal dan mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawab agar berjalan sesuai dengan topiknya.
Yang kedua, seorang moderator hanya menjadi moderator di diskusi yang menjadi tanggung jawabnya saja. Yang ketiga, moderator harus dapat menciptakan ide atau topik baru agar diskusi menjadi lebih hidup dan dinamis. Yang keempat, memberikan penjelasan dan bimbingan terhadap peserta agar mau suasana tenang namun tidak tegang. Yang kelima, memberikan peringatan kepada peserta apabila terjadi kegaduhan yang tidak perlu. Yang keenam, melakukan tindakan agar diskusi bisa lebih fokus dan kondusif. Yang ketujuh, memberikan peringatan kepada member yang dianggap menyalahi peraturan atau dianggap mengganggu. Yang kedelapan, menjalankan tugas dan jawabnya sesuai dengan peraturan. Yang terakhir, tugas moderator adalah mengendalikan jalannya diskusi. Cara menjadi moderator yang baik, yang pertama yaitu pahami tugas dan fungsi moderator terlebih dahulu. Yang kedua, pelajari dengan matang materi atau topik yang akan dibahas. Yang ketiga, pelajari susunan acara dengan seksama. Cari informasi tentang narasumber, buat catatan kecil, dan terus berlatih. Yang ketiga, pemakalah. Pemakalah adalah orang yang menyajikan atau menyampaikan makalah atau penyajian makalah. Tugas pemakalah yaitu menyajikan hasil diskusi dari peserta dan memberitahukan kepada moderator, agar moderator dapat memberi arahan selanjutnya kepada peserta-peserta diskusinya. Pemakalah dianggap baik apabila makalahnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyeluruh dan akurat. Yang kedua, memiliki sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, seimbang. Yang keempat, penulisannya kreatif. Dan kelima, tertata dengan baik. Yang keempat, notulen. Notulen adalah catatan resmi suatu rapat atau sidang bersikap siapa, apa, bagaimana, dan hasil dari suatu hal yang diraporkan atau disidangkan. Notulen juga bisa diartikan sebagai hasil suatu pembicaraan rapat yang telah ditulis dengan rapi. Fungsi notulennya itu, yang pertama, bukti tertulis berlangsung rapat atau sidang. Yang dua, menjadi tolak ukur keberhasilan rapat atau apakah tujuan rapat telah dicapai atau belum. Yang ketiga, tolak ukur pengambilan tindakan setelah rapat. Yang kedua yaitu isi notulen. Isi notulen biasanya yaitu yang pertama, pembukaan notulen, poin-poin diskusi, hasil rapat, waktu berakhir rapat. Yang tiga, akhir notulen. Akhir notulen ini diisi dengan yang pertama, agenda yang diusulkan untuk pertemuan berikutnya, waktu diadakan pertemuan berikutnya. Yang ketiga, penandatanganan notulen, baik itu nama, jabatan, dan tanda tangan. Baiklah, mungkin itu saja materi kali ini yang saya bacakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.